Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Betsy dan selamat datang di Matkul Review. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman belum tahu gue udah pernah buat video perkenalan. Mungkin nanti gue cantumkan di sudut kanan atas di link di deskripsi. Mungkin perkenalan singkat, nama gue Ramzi Khaliqur Rahman dan gue adalah mahasiswa IPB Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknik Industri Pertanian, angkatan 56. Dan ya, matkul review kali ini adalah matkul review Teknologi Industri Pertanian semester 4. Sebelumnya juga gue mau ngingetin bahwasannya perkuliahan kali ini adalah perkuliahan online gitu. Dari semester 3 dan semester 4 sudah terpaksa online karena kondisi dari COVID-19 yang semakin merajalela gitu. Dan ya untuk pada merekam video ini beritanya itu bahwasanya angka COVID semakin meningkat, jadi ya stay safe dan jangan vaksin. Semester 4 kali ini ada 9 mata kuliah kalau misalnya. Pertama itu ada teknik tata cara kerja, algoritma dan pemrograman komputer, satuan operasi, satuan proses, dasar rekayasa bioproses, laboratorium bioproses, teknologi pengemasan, pengetahuan produk agroindustri, dan yang terakhir adalah analisis produk agroindustri. Kita mulai lagi dari yang pertama. Yang pertama itu adalah teknik tata cara kerja atau bisa disingkat TTCK. Jadi TTCK ini menurut gua banyak nanti belajar tentang seputar mengenai tata cara kerja gitu ya, tentang diagram alis proses, peta aliran, lalu value stream mapping, pokoknya tentang pekerjaan lah. Ada juga tentang sumber daya manusia itu sendiri terkait tentang kecelakaan kerja, kita juga belajar di sana ya. Pokoknya tentang mengisi tata cara kerja. Dan dari tata cara kerja ini waktunya itu 1 kali pertemuan dalam seminggu, dan karena luring mungkin TTCK ini sebenarnya excited kalau misalnya diperhatikan secara serius, tapi karena terlalu banyak mungkin teorinya jadi agak membosankan gitu. Dan ya menurut gue tata cara kerja ini bagus ya, fine aja gitu, baik-baik aja. Lanjut ke ALPRO, algoritma dan pemrograman komputer. Jadi ALPRO menurut gue ALPRO ini paling efektif di praktikum sih, walau kayak kuliah itu lebih menguji pemahaman kita gitu. Jadi ketika dosen ALPRO ini kuliah, kebanyakan itu cuman jelasin apa yang ada di PPT, lalu kayak ada penjelasan tambahan dari dosennya, lalu pemberian tugas gitu. Jadi kayak mahasiswa itu lebih difokuskan ke belajar sendiri gitu, lebih fokus ke belajar sendiri dan mencari tahu sumber sendiri dengan tujuan yang dikasih oleh dosen itu. Seperti tugas lah, dosen itu ngasih tugas dengan tujuan agar materi ini paham, dan mahasiswa itu harus ngerjain sendiri gitu, belajar sendiri gitu, dan mencari sumber ilmunya sendiri. Karena ya algoritma dan pemrograman komputer, beberapa bahasa pemrograman yang dipelajari pada ALPRO ini adalah Python, dan Python itu open source, sehingga yang dimaksud dari open source ini ilmunya itu bisa dicari di mana aja gitu. Dan ya tidak bisa mengandalkan perkuliahan, apalagi praktikum, jadi harus ya belajar otodidak gitu, cari sumber-sumber internet dan lain sebagainya. Dan mungkin ya ALPRO ini untuk praktikum, materi dari ALPRO ini rumit dan padat, sehingga waktu praktikum yang dibutuhkan itu cukup banyak gitu. Dan akan tetapi waktu praktikum yang diberikan ini singkat, sehingga membuat praktikan dan asisten praktikum itu harus pintar-pintar atau cerdik-cerdik dalam menyingkatkan atau menyederhanakan materi yang rumit tersebut dan waktu yang cukup singkat. Itu aja untuk ALPRO. Jadi menurut gue ALPRO itu plus minusnya di situ, dan ya baik, agak kurang sih mungkin ya, tapi menurut gue cukup baik. Lanjut ke satuan operasi. Jadi satuan operasi ini mata kuliah menghitung. Jadi majornya itu kebanyakan dari satuan operasi ini berfokus kepada hitung-hitungan gitu. Ya benar sih, satuan operasi ini kita lebih
bagaimana kita menganalisis suatu operasi dalam pembuatan gitu, lebih fokus ke operasi dalam pembuatan suatu produk gitu. Semisal kita harus mengetahui masa yang keluar dengan masa yang masuk, kita harus menghitung jumlahnya, pokoknya banyak hitungan lah tentang satuan operasi ini, dan kita harus pintar-pintar juga, bukan hanya memahami tentang rumus ya. Nanti memang ada beberapa itu dikasih rumus, tapi setiap rumus itu berbeda juga untuk setiap prosesnya. Seperti kayak single system, double system, itu berbeda rumusnya. Jadi kita harus memahami konsep dari operasi tersebut, baru kita bisa menggunakan rumus yang sesuai untuk operasi tersebut. Itu untuk satuan operasi. Dan ya, menurut gua untuk satuan operasi ini agak kurang sih kalau misalnya dari keseluruhan ya, karena terlebih lagi karena daring ya, online, jadi lebih memaksakan mahasiswa untuk fokus lagi ke bukan hanya untuk perkuliahan tapi untuk belajar mandiri gitu, dan juga harus banyak-banyak membaca, bukan selain di PPT doang tapi mungkin di sumber buku-buku referensi yang diberikan oleh dosen ataupun departemen gitu. Itu untuk satuan operasi. Lanjut ke satuan proses. Jadi satuan proses ini cukup menyenangkan walaupun namanya hampir mirip dengan satuan operasi ya. Jadi satuan proses ini lebih banyak fokus ke kita belajar mengenai tentang proses suatu produk yang dihasilkan gitu. Dan ya, tidak terlalu banyak yang dapat disampaikan untuk satuan proses. Mungkin kita lebih banyak belajar ke bagaimana cara proses pembuatan suatu barang, proses pembuatan suatu produk, enzim, protein, pati dan lain sebagainya. Itu untuk satuan proses gitu. Jadi kita lebih berfokus ke proses dari pengolahan barang-barang yang akan dihasilkan untuk produk. Itu untuk satuan proses. Lanjut, dan juga untuk satuan proses ini bagus ya, baik-baik aja, karena untuk PPT-nya lumayan lengkap. Gua bikin lumayan lengkap ini karena beberapa materi itu harus dicari lagi, harus diolah lagi gitu. Karena mungkin untuk di PPT itu hanya di-mention saja, disebutkan saja, tapi tidak disebutkan asal muasalnya, apa dampaknya, efeknya dan lain sebagainya gitu. Ya itu aja sih tekannya satuan proses. Satpros. Oke, lanjut ke dasar rekayasa bioproses atau bisa disingkat DRB gitu. Untuk sesuai namanya ya, rekayasa bioproses. Jadi ini merupakan matkul untuk pengetahuan dasarnya untuk rekayasa bioproses. Apa aja sih bioproses yang dipelajari? Mungkin bisa dilihat tentang DNA, juga ada belajar enzim, protein. Itu untuk rekayasa bioproses itu ada semua untuk pelajari. Terlebih lagi tentang fermentasi. Jadi proses fermentasi juga ada dipelajari di dasar kayak bioproses ini. Dan ya mungkin lebih banyak ke mikroba gitu, mikrobiologi gitu. Bioproses ya, karena juga bagaimana bio itu bisa mempengaruhi proses. Intinya itu, setiap ada misal penggunaan mikroba, ada juga penggunaan organisme-organisme mikro lainnya atau organisme lainnya yang dapat mempengaruhi proses dalam penghasilan suatu produk. Itu untuk dasar rekayasa bioproses ya, dasarnya aja. Dan lanjut ke laboratorium bioproses. Kenapa gua lanjut? Karena dasar rekayasa bioproses dan laboratorium bioproses ini saling terkait gitu, karena sesama bioproses. Untuk laboratorium bioproses ini mungkin banyak lebih ke prakteknya gitu. Dan ya untuk laboratorium bioproses ini agak kurang untuk dipelajari karena lebih banyak ke praktikum ya. Dan juga untuk praktikum karena online, jadi kurang dapat sensasinya, kurang dapat feel-nya, dan juga kurang dapat pemahamannya. Karena ya gitu, semisal ada salah satu praktikum yang dimana untuk sterilisasi gitu. Sterilisasi itu tuh perlu koordinasi antara tangan dan alat-alat untuk digunakan gitu. Karena online tidak mungkin kita membayangi gitu, oh alatnya kayak gini dan lain sebagainya. Jadi kurang masuk gitu, kurang nampak, walaupun kita cuman nonton video bagaimana proses pengerjaan di laboratorium itu. Beda rasanya dengan kita langsung dengan kita lihat video gitu. Ya memang bisa dibayangin dan bisa dipahami secara teori, tapi kita butuh prakteknya. Ya, itu aja sih salah satu kelemahan dari online. Dan ya untuk dasar rekayasa bioproses dan laboratorium bioproses semuanya untuk online ini terringkas secara baik, secara lumayan udah cukup pemahamannya gitu. Walau
materinya ini rumit dan banyak, tapi kerja bagus untuk orang-orang di departemen dan mahasiswanya agar pemahaman bisa tersampaikan dengan baik dan benar gitu. Lanjut ke teknologi pengemasan. Oke, teknologi pengemasan ini termasuk ke matkul favorit. Kenapa masuk ke matkul favorit? Karena teknologi pengemasan ini kita bisa menyaksikan secara langsung gitu. Kita bisa praktikumnya secara langsung, dan ya walaupun dia praktikum fisik, kita bisa menyadarinya secara langsung karena pengemasan ya. Jadi pengemasannya ada pengemasan premier, sekunder, dan tersier. Seperti ya kita juga belajar tentang jenis-jenis kemasan, kita juga belajar tentang sifat dan karakteristik kemasan, apalagi tentang dampak dan efek dari kemasan tersebut terhadap produk yang akan dihasilkan. Ada juga bagaimana kemasan yang cocok untuk suatu produk itu. Ada yang namanya itu migrasi kemasan ke produk dan lain sebagainya. Dan teknologi pengemasan ini sangat bagus dalam praktikumnya ya, karena praktikumnya ini untuk keterkaitan dengan materi sangat terkait dan cocok banget, pemaparan materinya, terus praktiknya itu gimana. Karena juga mungkin ada beberapa ya di mana praktikumnya ini membutuhkan alat-alat yang cukup besar dan cukup berat gitu, sehingga beberapa dari materi ini tidak bisa disampaikan dalam praktikum gitu. Jadi untuk dalam materi ini asisten praktikum dan mungkin dosen praktikum itu sangat bagus banget dalam mencari solusi bagaimana bisa mengganti suatu materi yang tidak bisa dipraktekkan secara online, sehingga mahasiswa ini mampu mempraktekannya atau memahaminya ya dalam secara individu gitu. Seperti apa ya kemarin ya, kalau nggak salah itu ada yang namanya praktikum migrasi gitu. Kita menghitung bagaimana perpindahan dari suatu zat perpindahan dari suatu kemasan ke suatu makanan itu. Kita salah satunya semisal kertas. Jadi kertas itu kita bisa membuat alatnya tersendiri dari rumah sendiri. Alatnya itu cukup sederhana dan pemahaman yang didapatkan pun cukup ya. Menurut gua itu aja sih untuk teknologi pengemasan TP. Ya bagus sih untuk TP. Lanjut ke pengetahuan produk agroindustri, PPA. PPA kalau nggak salah singkatannya. Jadi pengetahuan produk agroindustri itu sesuai dengan namanya, kita untuk mengetahui suatu produk dari agroindustri. Ya tahulah sifat dari bahan pertanian itu perishable, mudah rusak, mudah busuk, dan lain sebagainya lah. Banyak tentang sifat karakteristik produk dari pertanian. Dan kenapa kita perlu mengetahui tentang produk agroindustri? Agar pemahaman kita terkait tentang produk yang akan dihasilkan itu jauh lebih dalam gitu. Dan ya pengetahuan produk agroindustri ini, materi yang disampaikan itu cukup banyak dan tidak terlalu rumit ya, cukup banyak walaupun tidak terlalu rumit. Dan PPT atau bahan-bahan materi yang disediakan oleh departemen ini cukup bagus dan cukup mencukupi gitu untuk dipahami dalam mata kuliah ini. Jadi ya untuk pengetahuan produk agroindustri ini lumayan bagus. Dan lanjut untuk analisis produk agroindustri. Jadi analisis produk agroindustri ini ada keterkaitannya dengan pengetahuan produk agroindustri. Analisis produk agroindustri ini lebih ke analisisnya, sehingga tidak jauh beda tentang pengetahuan produk agroindustri gitu. Mungkin analisis ini mendalami materi gitu. Jadi analisis produk agroindustri ini kita lebih menganalisis dari produknya, seperti semisal dari analisis produk agroindustri itu yaitu tape ya. Jadi tape ini misal di karakteristiknya misal tempe. Nah, tempe kan salah satu produk agroindustri. Nah, tempe ini kita analisis nih, dia kandungan proteinnya seperti apa, terus bagaimana ketahanan tempe ini dalam apabila disimpan dalam suhu berapa, dia akan seperti apa. Pokoknya karakteristik dan analisis lebih mendalam terhadap tempe gitu. Dan kandungan gizinya juga ada sih mungkin dipelajari dalam analisis produk agroindustri. Jadi
analisis produk agroindustri ini tidak lepas dari pengetahuan produk agroindustri gitu. Dan ya karena keterkaitan ini, analisis produk agroindustri ini, materi yang disampaikan ini cukup rumit dan banyak gitu, sehingga perlunya materi yang penyediaan materi yang cukup padat. Terlebih lagi mahasiswa mungkin tidak bisa terlalu berfokus terhadap kuliah ya, karena kuliah yang waktu diberikan untuk kuliah antara pengetahuan produk agroindustri dan analisis produk agroindustri ini tidak terlalu banyak, sehingga mahasiswa mungkin banyak dituntut untuk lebih membaca lagi dan lebih banyak mencari sumber-sumber lain gitu untuk analisis produk agroindustri dan pengetahuan produk agroindustri. Belit-belit udah gua. Oke, itu aja terkait tentang matkul review semester 4. Karena udah masuk semester 5, semoga aja hasil yang didapatkan untuk semester 4 ini, ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya, dan nilai tentunya untuk IPK yang didapatkan dari semester 4 ini bisa berbuah manis ya, bisa menghasilkan atau bermanfaat bagi kita semua, atau terlebih lagi untuk mahasiswa Departemen TIN agar dapat berguna di masa yang akan datang. Dan juga gue mau berterima kasih terhadap akademika atau Civitas Akademika untuk Departemen TIN yang sudah bekerja bagus sudah bekerja keras dalam mensukseskan semester kali ini. Dan ya semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan ke depannya. Itu saja sih dari gua. Terima kasih banget kalau misalnya kalian sudah menonton sejauh ini. Dan ya, kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like. Bagaimana menurut kalian terkait tentang matkul review kali ini? Kirim di komentar. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe. Itu saja, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.